sakit. Pasti sakit. Semua luka lama yang robek. Kamu sudah tidur dengan berapa banyak pria, sampai separah itu. Dan, kamu hamil, tahu nggak? Apa? Hamil? Dia masih sangat muda, luka robek, dan hamil. Lihat bajunya, itu seragam Hotel Gu Internasional. Petugas kebersihan, jangan-jangan. Saat bersihkan kamar, dia buka kaki dan melayani tamu di sana. Kamu kurang gizi, harus segera disuntik penguat kandungan. Impor, 3.000 per suntik, 3 hari berturut-turut. Saldo rekening 215,12 yuan. Dokter? Ada yang lebih murah? Nggak punya uang, buat apa punya anak, bahkan 3.000 pun nggak punya. Mana bapaknya? Meninggal. Bapak bayi ini, dia sama sekali nggak tahu tentang keberadaan anak ini. Tuan Gu memiliki 8 karakter ekstrem yang sekarang api yang menyerang jantung, pingsan, harus mencari seorang wanita dengan bazi yin penuh untuk bersenggama dan membawa keberuntungan. Yin dan yang harmonis, dia bisa sadar. Tidak, semua tidak cocok. Wanita-wanita ini bazi mereka salah. Anakku sudah koma 3 bulan. Apakah langit hendak memusnahkan keluargaku? Permisi, ada orang? Halo, saya melamar jadi perawat. Kudengar butuh perawat untuk pasien koma. Kalau diterima, aku bisa kumpulkan uang sekolah. Dia, Maha Guru, maksudmu? wanita ini bazi yin murni. Dialah jodoh yang ditakdirkan untuk Tuan Gu. Asal dilakukan upacara dan bersenggama, Tuan Gu pasti sadar. Apa? Upacara keberuntungan? Bersenggama? Aku bukan untuk itu. Nona, Tuan Gu koma 3 bulan, kamu satu-satunya obatnya, hanya dengan rangsangan intim bersamamu, dia bisa sadar. Jangan, lepaskan aku. Lepaskan aku. Kumohon, lepaskan aku. Lepaskan aku. Nona, bersabarlah 1 malam. Begitu Acen sadar, kau akan jadi penyelamat keluarga Gu. Kau jadi nyonya muda. Tidak. Tuan Gu, sudah koma 3 bulan. Kamu satu-satunya obat untuknya, hanya dengan keintiman dan rangsangan darimu, dia bisa sadar kembali. Tante. Suwan, saya sudah terima mas kawin dari Bos Wang. Kamu cepat pulang sekarang. Katanya, harus perawan bersih untuk melahirkan anak laki-laki baginya. Kamu dengar tidak? Tante. Bos Wang sudah berumur 50 tahun lebih. Dulu orang tuaku meninggal dalam kecelakaan mobil. Kalian mengambil uang kompensasi bilang akan membiayai kuliahku. Sekarang tidak hanya uang kuliah tidak diberikan malah mau menjualku. Pokoknya, kamu anak pungut yang tidak jelas asalnya, bisa menikah dengan Bos Wang itu rezekimu. Aku bilang ya, dia hanya mau perawan, jangan main-main di luar ya. Kamu dengar tidak? Jika aku bukan perawan lagi, apa kalian mau melepasku? Maaf, aku memberikan yang pertama padamu untuk menyelamatkanmu juga untuk menyelamatkan diriku sendiri. Ini mana? Suwan. Acen, kamu sudah sadar? Akhirnya sadar. Tidak baik. Wanita itu membawa pergi sedikit energi yang dari Tuan Gu. Apa maksudnya? Dia hamil. Hamil. Bagus sekali, aku pernah bersumpah sebelumnya, asalkan dia bisa menyelamatkan Acen. Dia adalah nyonya muda keluarga Gu kita. Nenek sedikit energi yang itu. Jika terlalu lama meninggalkan tubuh Tuan Gu, atau digugurkan Tuan Gu akan dalam bahaya maut. Tidak akan hidup lebih dari 3 bulan. Masih bengong apa? Cepat cari orangnya. Dokter lalu.
jika aku menggugurkannya. Kamu memiliki kondisi fisik yang istimewa. Jika kamu keguguran, akan menyebabkan kamu mandul seumur hidup. Kamu yakin ingin menggugurkan? Ayah dan ibu sudah tiada. Ini satu-satunya darah dagingku. Tapi di mana aku bisa mendapat uang untuk suntikan penguat kehamilan? Tuan Gu, semua indikator Anda normal, tubuh Anda pulih dengan baik. Baiklah. Jadi, tentang apa yang disebut master itu hanyalah penipuan belaka. Tuan Gu sang master berkata, jika Anda tidak bisa menemukan wanita itu, Tahayul feodal wanita yang menjual dirinya demi uang memanfaatkan situasi, apa gunanya mencarinya? tapi Anda karena terbangun karena pernikahan penangkal sial. Hanya kebetulan. Tuan Gu, ada apa dengan Anda? Bukankah tadi, katanya hasil pemeriksaan normal? Perasaan ini sangat akrab. Tuan Gu, Anda tidak apa-apa, menurut saya, apa yang dikatakan master itu mungkin saja benar. Wanita itu, benar-benar tidak dicari lagi? Cari geledah, seluruh Shangjing harus temukan dia untukku. Aku ingin lihat wanita, seperti apa berani mencuri benihku. Tadi siapa yang bilang Tahayul feodal pergi rapat di Hotel Internasional Gu? Ya, Bagaimana ini? Bagaimana aku bisa menyelamatkan bayi ini? Tuan, kamu pergi kemana? Sudah jam berapa ini? Masih belum masuk kerja? Aku minta izin setengah hari untuk ke rumah sakit. Aku tidak peduli kamu hidup mati. Hari ini, Tuan Gu, orang terkaya di Shangjing akan datang, inspeksi hotel, kamu cepat balik sekarang, bersihkan toilet lobi. Aku. Demi uang untuk mempertahankan kehamilan bayi, aku harus mempertahankan pekerjaan ini. Sebentar lagi, Tuan Gu akan datang, kalian semua waspada, jangan membuatku malu. Tuan Gu hari ini akan inspeksi hotel. Dia adalah pria terkaya, tertampan, dan tertinggi di Shangjing. Tapi katanya dia tidak suka wanita. Paling benci wanita yang naik ke tempat tidurnya. Menurutku, mending kamu urungkan niatmu, entah wanita seperti apa yang bisa menjadi Nyonya Gu. Dia pasti seluruh Shangjing wanita yang paling terhormat. Tuan Gu datang, cepat berdiri rapi. Cepat semua berdiri rapi membungkuk. Tuan Gu. Kenapa dia? Pria yang kutiduri hari itu ternyata orang terkaya di Shangjing. Tuan Gu, akhirnya Tuan datang, saya Lin Sui, manajer di sini, saya bisa memberikan layanan khusus untuk Anda. Saya juga bisa. Saya juga. Tuan Gu, saya perawan. Tuan Gu, lihat saya. Kata peramal, saya bisa melahirkan anak laki-laki, ASI saya banyak. Tuan Gu, lihat saya. Orang besar seperti Tuan Gu masa ingat saya? Tidak sopan, cepat kembali. Pelayan, ada yang bisa bantu? Tolong angkat barang bawaanku. Ada tamu datang. Kamu layani dia. Kenapa kamu tidak pergi? Aku ingin lihat Tuan Gu. Ada yang bisa bantu saya. Tolong saya. Nenek, biarkan saya membantu. Anak baik. Terima kasih ya. Ternyata karyawan hotel ini tidak semuanya vulgar. Kenapa terasa begitu akrab, dan begitu menyentuhnya, aku merasa lebih segar. Kamu tidak apa-apa? Tidak. Tidak apa-apa. Terima kasih, Tuan Gu. Kamu siapa namamu? Mengapa Tuan Gu menanyakan namaku? Apa jangan-jangan dia ingat? Tapi dia paling benci wanita yang naik ke ranjangnya. Aku sedang bertanya padamu. Aku namaku. Enyahlah, seorang petugas kebersihan toilet, Berani juga mendekati Tuan Gu? Tidak. Aku cuma tidak sengaja terkilir kaki. tidak sengaja, dasar wanita miskin sepertimu, bukankah kamu cuma ingin naik jabatan menikah dengan keluarga kaya raya? Benar, pakaian Tuan Gu sangat mahal. Kamu tahu, kalau sampai pakaiannya kotor, kamu sanggup mengganti? Cepat pergi bersihkan toilet saja. Jangan mengotori mata Tuan Gu di sini. Tuan Gu, jangan ambil pusing dengan dia, kamu dipecat,
cepat pergi. Yang harus pergi adalah kalian. Pelayanan asal-asalan, sikap sembarangan, siapa yang memberi kalian keberanian untuk bermalas-malasan di Gukor? Tuan Gu, aku hanya ingin membantu mengusir lalat. Petugas kebersihan yang tidak tahu diri ini setiap hari hanya memikirkan cara naik ke atas. Kamu dan kalian semua dipecat. Sekarang, segera pergi. Tuan Gu, aku salah. Ampuni aku sekali ini. Aku sudah bekerja di sini 8 tahun. 8 tahun, Tuan Gu. Kami salah, Tuan Gu. Sikap kerjamu sangat baik. Pertahankan terus. Tuan Gu, semua sudah diatur. Mengerti. Segera sampai. Apa aku tidak salah lihat? Apa maksud tatapan Tuan Gu? Apa mungkin orang terkaya di Shangjing tertarik pada petugas kebersihan kecil ini? Suwan, kamu tunggu saja. Baiklah, tidak ketahuan sama Tuan Gu. Kalau tidak, pekerjaanku bisa hilang. Suwan, kamu hebat ya, pura-pura kasihan cari simpati sampai Tuan Gu tergoda sama kamu, sampai linglung, kan? Kepala Lin aku tidak pura-pura kasihan. Aku hanya aku. Hanya apa? Hanya kebetulan jatuh ke pelukan Tuan Gu, seorang petugas kebersihan murahan, sampah pembersih toilet, berani bersaing dengan kita merebut Tuan Gu. Lagi ngapain melongo? Ayo, hari ini aku akan membuatmu tahu Tuan Gu bukanlah seseorang yang bisa kau sentuh. Apa ini? Berikan padaku, laporan tes kehamilan berikan. Suwan, kamu hamil? Tuan Gu, ini hotel, data semua karyawan, maukah menaikkan beberapa dari bawah? Data petugas kebersihan itu. Periksa. Benar-benar, bunga putih, yang malang. Orang tuanya meninggal dalam kecelakaan. Dia lulus dengan peringkat pertama provinsi masuk Universitas Shangjing, tapi tidak punya uang untuk bayar. Hanya bisa kerja paruh waktu di sini. Setelah orang tuaku meninggal kalian ambil uang kompensasi. Bilang mau membiayai kuliahku. Sekarang kalian, bahkan biaya kuliah tidak diberikan, malah mau menjualku. Dia juga bernama Suwan, juga Suwan mungkinkah? Dia adalah wanita malam itu pengantin penangkal sial. Tuan Gu, jika benar dia, menurut kata Master, di perutnya sekarang sudah ada, Tuan Gu kecil, hamil benih, Tuan Gu, orang terkaya di Shangjing hanya bisa bersih-bersih di sini, kalau ini diketahui oleh Nyonya Tua. Bawa aku menemuinya. Ya. Hamil 1 bulan Suwan, aku ingat di data masuk kerjamu, tertulis belum menikah. Hamil di luar nikah kamu begitu gila pria. Tadi di lobi berusaha keras menerjang ke pelukan Tuan Gu. Menurutku pasti gatal di bawah. Katakan daging busuk di perutmu ini milik pria liar mana? Aku tidak bisa bilang Tuan Gu paling benci menjual tubuh demi uang wanita yang memanfaatkan kesempatan. Jika dia tahu aku hamil anaknya. Kepala Lin, menurutku dia sering tidur dengan pria liar. Sendiri tidak tahu ini benih siapa. Mungkin saja milik gelandangan pengemis. Tidak bukan. Tuan Gu bukan gelandangan atau pengemis. Karena kamu tidak mau bilang. Aku ingat, manajer Wang paling suka ibu hamil, lebih baik antar ke dia. Lagi pula kamu barang rusak, yang butuh pria pasti sangat menginginkannya. Tidak, lepaskan aku. Tidak, jangan, lepaskan aku. Kalian, lepaskan aku. Tolong. Tolong. Ada apa, Tuan Gu? Lanjutkan cari periksa satu persatu, geledah semua kalian harus menemukannya. Siap. Tuan Gu, seluruh gedung sudah diperiksa, kecuali ruang cuci. Antar aku. Lepaskan aku. Suwan, biasanya pura-pura suci, hari ini akhirnya jatuh ke tanganku. Manajer Wangku mohon lepaskan aku. Aku hamil. Hamil? Itu lebih baik ku dengar tidur dengan wanita hamil bikin kuat. Jangan mendekat. Jangan sentuh aku.
Jangan sentuh aku. Jangan. Jangan sentuh aku. Turunkan tanganmu. Biarkan aku meraba. Tolong. Anak dalam perutku adalah milik Tuan Gu. Siapa yang berani menyentuhnya? Jangan bergerak, jangan macam-macam. Kamu nggak apa-apa? Gu, Tuan Gu. Anak di perutku adalah milik Tuan Gu. Apa mungkin? Suan benar-benar hamil anak Tuan Gu. kalian lakukan apa sama dia? Gu, Tuan Gu, ini bukan urusanku, itu semua manajer Wang yang kepincu tertarik pada Suan, aku tidak bisa mencegahnya. Dasar perempuan jalang, Gu, Tuan Gu semua, karena dia Lin Shui yang menipuku, katanya Suan itu perempuan murahan, yang nggak ada yang mau dia yang nawarin, biar ku main-main, semua itu ide dia. Dasar bajingan, padahal kau sendiri yang murahan, masih berani menyalahkanku? Semua itu ide kamu malah memfitnahku. Dasar perempuan jalang. Zhou Xing bersihkan, aku ingin mereka untuk sisa hidup mereka. Hidup lebih menderita dari mati. Siap Tuan Gu, ampuni saya. Tuan Gu, saya salah, lepaskan saya. Tuan Gu, saya tahu saya salah. Tuan Gu, ampuni saya Tuan Gu. Nggak nyangka Tuan Gu, orang penting seperti ini ternyata sedang memoleskan obat padaku. Sekali menyentuhnya, aku merasa segar, sama seperti malam itu. Suan, hari ini 1 bulan yang lalu? Hari ini sebulan yang lalu. Kamu di mana? Sepertinya tidak bisa disembunyikan lagi. Dia memberiku obat, seharusnya tidak menyakiti aku dan bayiku. Sebulan yang lalu aku... Sialan, penyakitnya kambuh lagi. Tuan Gu, ada apa denganmu? Keluar, jangan sentuh aku. Cepat pergi, aku bisa melukaimu. Ada apa dengan Tuan Gu? Kenapa bisa begini? Jangan-jangan... Kamu satu-satunya obatnya. Hanya dengan rangsangan intim darimu dia bisa sadar kembali. Aku adalah obatnya. Pergi, Aku suruh kamu pergi. Enya. Dia sudah menyelamatkanku berkali-kali. Aku harus menyelamatkannya. Tuan Gu, aku tidak pergi. Tuan Gu asalkan bisa membuatmu sembuh. Aku rela. Perasaan ini sangat familiar, pasti tidak salah. Apa kamu yang malam itu? Pengantin untuk mengusir sial? Tuan Gu, ini aku ingat. Haruskah aku tentang anak juga memberitahunya? Tuan Gu, sebulan yang lalu, sebenarnya. Aku? Achen, kamu sudah menemukan gadis dengan yin ekstrim itu? Cepat bawa dia kembali, dia hamil anakmu. Ya ampun, akhirnya aku bisa punya cucu. Ibu, bisakah kamu jangan sepanjang hari selalu memikirkan anak? Aku tidak mau, tutup. Dia tidak mau anak. Benar juga, aku dan anak baginya hanya beban saja. Kondisi tubuhku saat kambuh sangat menderita dan menjadi koma-koma selama 3 bulan, tidak bisa membuat anak juga menderita seperti ini. Apa yang ingin kamu katakan tadi? Tidak apa-apa. Aku ingin bilang, hari ini sebulan yang lalu, aku di rumah tidak pergi kemanapun. Ya, dia sangat baik. Bagaimana mungkin malam itu memanfaatkan situasi wanita yang menjual tubuh demi uang? Sepertinya hanya kebetulan nama yang sama. Ambil kartu ini, limitnya 100 juta. Sebagai kompensasi. Tanpa kata sandi. Aku tidak mau uang. Ada urusan di kantor. Kamu istirahat saja. Anak. Maaf.
ayahmu tidak mengharapkan kelahiranmu. Aku tidak bisa membawamu ke dunia. Halo, ini bagian kandungan, ada yang bisa dibantu? Dokter, aku sudah memutuskan. Aku ingin aborsi. Nenek, indikator menunjukkan Anda tidak sakit. Dokter, saya pasti sakit. Setiap kali saya memikirkan cucu saya yang terlantar di luar, saya pusing dan seluruh tubuh gemetar. Bahkan berjalan saya tidak bisa. Wanita itu membawa Tuan Gu sedikit energi positif. Apa maksudnya? Dia hamil. Menantu perempuanku. Di mana kamu? Harta keluarga Gu ini masih menunggumu dan cucu untuk mewarisi. Tunggu, gadis ini kenapa dia terlihat sangat seperti menantu perempuanku? Menantu, cucu aku datang. Nenek, Besok pagi, aborsi, jangan lupa. Gadis-gadis sekarang, sayang, bayi dalam perut tidak ada yang mau lebih murah dari rumput. Semua hamil, beberapa anak. Beberapa itu adalah harta karun keluarga kaya. Semua adalah takdir. Itu dia, yang memiliki takdir yin penuh. Menantu, tunggu. Arah ini. Bagian kandungan. Apakah? Dokter, yang baru keluar, gadis itu, yang bernama Suwan, apa dia hamil? Privasi pasien. Kami wajib merahasiakannya. Direktur, Nyonya Gu, Anda datang berkunjung, mengapa tidak memberitahu sebelumnya? Ini adalah grup Gu, istri ketua dewan. Cepat laporkan dengan jujur. Nona yang tadi datang untuk konsultasi aborsi. Dia sudah menandatangani surat persetujuan operasi. Dia menjadwalkan operasi besok. Apa? Aborsi? Ya, dia sudah hamil sebulan. Tidak boleh. Sama sekali tidak boleh. Yang dikandungnya adalah cucu emasku. Cepat, ambil sampel pemeriksaan dia untuk tes DNA. Cepat, segera sekarang juga. Baik. Suwan, kau gadis kurang ajar, akhirnya ketemu kamu. Tante, Kamu, kenapa? Kamu pikir dengan bersembunyi, kami tidak bisa menemukanmu? Kalian mau apa? Lepaskan aku. Tolong, ada orang. kenapa berteriak? Diam. Mau apa? Bos Wang menunggumu. Mahar sudah kuterima. Kamu harus kembali dan lakukan malam pertama hari ini. Ayo. Gadis kurang ajar, masuklah kau. Ini istriku. Dada gede, pantat gede, gue untung besar kali ini, jangan. Jangan mendekat. Berani-beraninya kamu, Nyonya sudah terima mas kawin 100.000. Sekarang mau nikah nggak? Bukan urusanmu. Cantik, jangan takut ya, ikut aku ya, pasti bikin kamu makan enak, minum enak, bikin kamu bergairah setiap malam. Jangan sentuh aku. Jangan sentuh aku. Jangan sentuh aku. Aku hamil. Dia benar-benar hamil. Waktu itu, pengantin penolak sial itu. Bu, kamu menemukannya? Tentu saja. Sini. Ini ada fotonya juga. Lihat cantik banget ya. Suwan, bagaimana bisa dia? Kamu masih bengong. Ayo, cepat cari orang, bawa dia kembali, kata pendeta. Kalau dia menggugurkan anaknya, kamu juga nggak akan hidup 3 bulan. Bu, kamu salah. Wanita malam itu. Tidak mungkin dia Suwan polos dan baik wanita malam itu, demi uang sampai menjual tubuhnya. Apa mungkin? Tidak mungkin. Di perutnya, laporan tes DNA ada di sini. Lihat sendiri. Apa? Kenapa bisa begini? Benarkah dia? Aku hamil. Aku benar-benar hamil. Jangan sentuh aku. Ada apa? Kamu hamil. Mahar pernikahan belum hangat di tangan, kamu sudah memberikan dirimu, aku pukul kau sampai mati. Dasar tidak tahu malu. Aku pukul kau, Bu. Lihat dia itu. Baru saja hamil. Dasar perempuan murahan, hamil dengan orang lain, masih ingin menikah denganku, aku tidak mau jadi ayah tiri. Pak Wang itu, jangan khawatir. Aku akan menggugurkannya sekarang. Aku... Jiao Jiao, ambil tongkat. Aku akan menggugurkannya sekarang. Baik. Dasar tidak tahu malu. Jangan. Kalian tidak boleh begitu. Anak ini
Anak ini adalah milik Tuan Gu. Apa? Anak Tuan Gu? Lacak posisi Suan. Segera temukan dia. Dasar bocah, hari ini kalau tidak bawa menantu dan cucu pulang, kamu jangan pulang juga. Gu Yanchen, orang terkaya di Shangjing, Tuan Gu dari keluarga Gu. Kamu pantas hamil anaknya? Gu. Mungkin dia benar-benar punya hubungan dengan Tuan Gu. Dalam mimpi ada hubungan. Berani-beraninya kamu pakai nama Tuan Gu untuk menipu? Baiklah, aku ingin lihat anak Tuan Gu tahan tidak. Jangan sentuh aku. Jangan mendekat. Aku benar-benar hamil. Berhenti pura-pura. Cepat layani Pak Wang dengan baik. Lagi pula kamu sudah kotor. Pak Wang tidak meremehkanmu. Kamu harus berterima kasih padanya dan menunjukkan rasa terima kasih. Betul. Kamu bisa mendapatkan Pak Wang, itu sudah rezeki besar. Apa Direktur Gu? Kamu bahkan tidak pantas memikirkannya. Tolong, Tuan Gu. Jika kamu benar-benar seperti legenda yang maha kuasa, bisakah selamatkan aku? Siapa yang berani menyentuhnya? Tuan Gu, dia benar-benar datang menyelamatkanku. Tuan Gu Anda, kenapa Anda bisa datang ke kawasan kumuh ini? Siapa yang berani menyentuh orangku? Orang Anda? Maksud Anda apakah Suan? Tidak mungkin, Tuan Gu, gadis kecil, ini adalah istri yang saya beli dengan uang saya sendiri, apa dia mengotori mata Anda? Saya akan segera menyingkirkannya. Kurang ajar. Lihat baik-baik. Nona Suan adalah satu-satunya nyonya muda keluarga Gu. Nyonya muda, dia bilang, dia hamil anak Tuan Gu. Ternyata benar? Selesai semuanya selesai. Tuan Gu, dia itu. Jangan sampai Anda tertipu olehnya. Dia hanya terlihat polos, padahal perutnya sudah berisi. Anakku, Gu Yanchen. Di mulutmu, itu menjadi... Tuan Gu sudah tahu. Apa anak Suan? Milik Anda? Mustahil. Dia sama sekali tidak pantas. Zhou Xing tampar dia. Sampai dia lupa dua kata itu. Siap, Tuan Gu. Jangan, Tuan Gu. Saya tahu salah. Suan, kita kan satu keluarga. Kau kubesarkan sejak kecil, mintalah pada Tuan Gu ampuni kami, aku mohon padamu. Satu keluarga? Kalian tidak hanya mengambil uang santunan orang tuaku melarangku sekolah dan sekarang mau menjualku kepada orang lain. Semua yang terjadi hari ini adalah akibat perbuatanmu sendiri. Dia saat marah mirip kucing kecil yang menggaruk. Bersihkan siap? Tuan Gu, Jangan bergerak, kau terluka. Anak juga butuh istirahat. semua ini. Anda sudah tahu, dia tidak suka anak pasti akan menyuruhku menggugurkan kandungan. Suan. Aku? Apa yang kamu katakan? Kamu mau menikah denganku? Wanita sepertiku, bagaimana bisa pantas untuk Tuan Gu yang terhormat? Kamu pikir aku akan membiarkan darah keturunan keluarga Gu berada di luar, menjadi anak haram? Menikah diam-diam denganku selama setahun. Setelah 1 tahun kita bercerai, aku akan memberimu 500 juta sebagai kompensasi. Jika menikah dengan Tuan Gu maka bisa menyelamatkan anak ini. Aku setuju. Benar saja, begitu mendengar uang langsung setuju semuanya bagus. Besok, ambil surat nikah. Dia berdandan seperti bunga lili yang bergoyang anggun. Tuan Gu, gaun ini.
Pasti mahal, ya? Gaun ini adalah Tuan Gu yang secara pribadi memilihkan gaun haute couture untuk Anda seharga 500.000. Diam. Apa? 500.000? Aku lebih baik kembali dan menggantinya. Istriku, Gu Yanchen gaun seharga 5 juta juga mampu memakainya. Benar juga. Sekarang aku adalah istri kontraknya. Berpakaian terlalu lusuh, dia pasti akan malu padaku. Tuan Gu, Nyonya Gu dekatkan sedikit senyum. Selamat untuk kalian berdua. Selamat menikah. Tuan, Nyonya muda selamat datang di rumah. Aku ternyata karena hamil dan orang terkaya di Shangjing Tuan Gu menikah. Bu, Wah, kamu manis sekali. Akhirnya kamu datang juga. Cepat, biar aku lihat baik-baik wajahmu yang cantik ini seperti bidadari. Ayo, minggir. Kenapa tidak seperti ibu mertua di sinetron? Yang kaya raya, ternyata begitu ramah tante. Aku. Masih panggil tante? Panggil ibu. Kalian sudah menikah secara resmi, itu artinya kamu adalah bagian dari keluarga Gunyonya muda. Orang, kemari bawakan uang ganti panggilan. Terlalu mahal. Aku tidak bisa menerimanya. Nak, kamu adalah acen tubuh, yang murni satu-satunya. Penawarnya adalah pahlawan besar keluarga Gu, pembawa keberuntungan besar. Jika kamu tidak menerimanya, itu berarti kamu menganggap pemberian ibu terlalu sedikit. Tuan Gu, barang-barang ini milik istri sejati Anda, bukan milikku. bukankah dia paling suka uang? Hadiah yang datang sendiri saja tidak mau. Karena ini dari ibu untukmu, terima saja. Keluarga Gu tidak kekurangan barang sebanyak ini. Bagaimana kau bicara dengan istrimu seperti itu? Dengan wajah dingin seperti es, pantas saja kau jomblo bertahun-tahun. Mari cepat terima. Terima kasih, Ibu. Terpaksa aku terima dulu, saat bercerai nanti, akan kukembalikan padanya. Baju ini terlalu terbuka, sangat memalukan. Tuan Gu. Aku sebaiknya tidur di kamar tamu saja. Kamar tamu? Tidur di kamar tamu. Besok seluruh perkebunan akan tahu, kita nikah palsu. Jika ibuku tahu, apa yang akan dia pikirkan? Kalau begitu, aku tidur di lantai. Aku akan ambil selimut sekarang. Lantainya dingin. Kamu sedang hamil, tidak boleh kedinginan. Tuan Gu, kata dokter, aku sedang hamil. Tidak boleh. Aku datang untuk memijatmu, meredakan ketidaknyamanan perutmu. Ternyata aku yang berpikir berlebihan. Sial, kenapa di depannya aku selalu tidak bisa menahan diri? Jarak ini sangat dekat. Tuan Gu, Jangan bergerak. Suami istri tidur bersama, suhu tubuh yang dekat, bagus untuk perkembangan janin. Kata dokter. benarkah? Tidur. Aku ternyata di pelukan Tuan Gu tidur semalaman. Cukup lucu. Selamat datang, Tuan. Nyonya sedang hamil. Mulai sekarang, semua bahan makanan harus menggunakan rantai dingin udara, pastikan segar. Ya? Iris tipis-tipis, susah dikunyah. Nyonya suka rasa ringan, kurangi bumbu. Mulai sekarang, sup kurma merah ganti dengan sup snow lotus dan goji. Tuan, Anda benar-benar perhatian sama Nyonya. Itu demi anak. Jelas-jelas peduli sama Nyonya. Mulut Tuan Gu ini,
lebih keras dari batu? Ini semua sarapan? Terlalu mewah. Setiap hidangan bisa saya makan. Tentu. Ini semua sengaja disiapkan Tuan Gu untuk Nyonya. Selama bertahun-tahun di rumah Gu, baru kali ini lihat Tuan Gu perhatian sekali pada seorang wanita. Makan banyak. Dia terlalu kurus, satu tangan bisa angkat, harus diisi. Terima kasih, Tuan Gu. Tuan Gu sangat menghargai anak ini, saya ikut terkena sinarnya. Aku harus melahirkan bayi yang sehat, tidak boleh mengecewakannya. Terima kasih. Biarkan saya yang membereskan. Duduk saja. Biarkan pembantu yang lakukan. Tidak apa-apa. Aku hamil, sedikit bergerak juga baik. Dia tidak ambil black card dan perhiasan yang ditawarkan, malah berebut kerja pembantu, dan sangat terampil. Apa dia bukan wanita matre? Aku salah paham padanya. Halo. Suan, uang sekolahmu sudah telat setengah bulan. Kalau tidak bayar, anggap keluar otomatis. Guru, beri saya beberapa hari saja, pasti bisa bayar. Paling lama 3 hari. Kalau 3 hari lagi tidak bayar, jangan datang lagi. Aku. Uang sekolah 30.000. 3 hari. Bagaimana aku kumpulkan? Kecuali, pakai black card dari Tuan Gu. Mana black cardku? Jangan-jangan. Tuan Gu menyimpannya. Ya benar juga. Sudah terlalu banyak merepotkannya. Tidak boleh selalu repotkan. Ya kerja saja untuk bayar. Mau kemana? Kamu mau kemana? Aku mau keluar cari kerja. Mengandung anakku, masih pergi kerja? Apa kamu pikir aku, keluargaku, tidak bisa menghidupimu? Tuan Gu, tenang saja. Aku tidak akan biarkan pekerjaan mempengaruhi anak. Aku akan selamat melahirkan anak ini. Nyonya, Tuan Muda tidak sedang peduli pada anak, dia sedang peduli padamu. Tuan Gu, wawancara sudah dekat. Kalau begitu, aku pergi dulu. Menikah ke keluargaku, tidak bersikap seperti nyonya besar, masih pergi kerja. Suan, kamu sebenarnya orang seperti apa? Perempuan sialan, utang 200.000 padaku kapan bayar? Anda, tolong beri saya waktu lagi. Beri kamu waktu? Siapa yang tidak tahu Tuan Gu memblokir seluruh keluargamu? Kamu mau cari uang di mana? Teman-teman, ikat dua wanita ini. Ginjal mereka sebagai bayaran. Ini. Tunggu sebentar. Tunggu sebentar. Kakak, ini ada uang. Beraninya tipu aku? Kalian celaka. Gesek kartu. Bank sudah transfer 200.000. Tidak kira di dalam ini ternyata benar ada uang. Kali ini aku lepaskan kalian. Ayo. Kasino ini dia, yang katanya pergi mencari kerja. Aku pikir dia tidak seperti wanita yang suka kemewahan berbeda ia. Demi uang wanita yang bisa menjual tubuhnya. Mana mungkin baik? Tuan Gu ini nyonya? Apakah dia ditipu orang ke tempat seperti itu? Haruskah kau blokir kartunya? Atau aku cari tahu? Tidak usah. Bagaimanapun ini hanya pernikahan kontrak, setahun lagi bercerai, asal jangan keterlaluan, biarkan saja. Suan, mukanya seperti rubah genit. Kau yakin kau datang kerja sebagai petugas kebersihan, bukan untuk menggoda tamu? Aku hanya ingin mencari kerja. Aku punya pengalaman bersih-bersih. Baik, kalau begitu ganti baju pergi, semua lantai harus dilap bersih. Baik, Bu. Maaf, bisakah kalian tolong aku? Aku sendirian tidak bisa menyelesaikan semua pekerjaan ini. Tolong, Bu Manajer bilang, kau punya wajah. Wajah penggoda pria harus banyak kerja keras untuk menjinakkan sifat genitmu. Sudah hampir waktu pulang. Kalau kau tidak selesai kerjaan ini jangan pergi. Kalian ini merundung orang. Iya,
Kami merundungmu. Kenapa? Seperti kamu yang perempuan miskin tanpa latar belakang. Kalau tidak mau dipecat, patuh saja kerja. Sepertinya hari ini akan pulang terlambat. Apakah aku harus memberitahu Tuan Gu? Sudahlah, Tuan Gu sangat sibuk. Lebih baik aku tidak mengganggu dengan hal-hal sepele seperti ini mengganggu dia. Kenapa Suwan belum pulang? Tuan Gu, di luar dingin, kau pulang dulu dan tunggu di rumah. Tuan Gu, kau kenapa? Kenapa kau pulang larut malam? Kenapa pulang larut malam? Maaf, Tuan Gu. Saya lembur hari ini. Pulang terlambat. Lembur. Padahal pergi ke kasino? Paling benci wanita pembohong. Bohong. Apa sih? Aku tidak. Tuan Gu, yang terbaru, rencana akuisisi sudah keluar, silakan lihat. Terserah kamu sendiri. Bohong. Tuan Gu, apa kamu meremehkanku? Pergi kerja paruh waktu ya. Tapi aku perlu mengumpulkan uang sekolah. Bu, Cepat pergi, cepat. Ini juga bagus. Ini, keluarkan untukku. Cepat, cepat. Bu, cantik kan? Ini emas. Pasti dong. Ini, dan ini, dan yang ini. Semuanya bungkus untukku. Kartu kredit. Baik, Nyonya. Suwan, dasar jalang. Masih berguna. Uangmu, kami terima. Enak, Bu. Maaf. Bu, lihat ini. Ini, cantik sekali. Tuan Gu, Nyonya muda hari ini, belanja lebih dari 2 juta di mall, semua tas dan perhiasan branded. Terserah dia. Nyonya, kamu baru menikah, sudah menghabiskan begitu banyak uang, meskipun matre, setidaknya sedikit menahan diri. Senangnya. Ma, aku akhir-akhir ini suka sama seorang model pria. Wajahnya sangat tampan. Aku mau belikan dia sesuatu. Beri dia kejutan. Baik, baik. Berkat Suwan wanita jalang ini. Sekarang dengan kartu ini bisa beli apa aja. Beli semua jas pria dan jam tangan bungkus semuanya gesek kartu. Baik. Tuan Gu, kabar baik. Nyonya muda pergi ke toko pakaian pria dan berbelanja membeli jas dan jam tangan Tuan Gu. Beberapa hari yang lalu, Nyonya bukankah dia berbohong kepada Tuan, bilang pergi kerja. Menurutku sih, barang-barang ini pasti dia belikan untuk Tuan. Hadiah permintaan maaf. Aku tidak butuh. Tuan Gu mulut, Tuan lebih keras dari batu, padahal jelas senang. Wan, istirahatlah sebentar. Lihat kamu capeknya, supervisor terlalu keterlaluan. Tidak apa-apa. Kak Li, aku bisa tahan susah. Kak, kamu sedang menjahit apa? Lihat nih, ini aku untuk suamiku jimat yang aku jahit. Katanya bisa melindungi orang yang dicintai. Menangkal bencana dan bahaya. Tuan Gu, sudah banyak membantu saya. Aku juga jahitkan satu untuknya sebuah jimat. Kak, bisakah kamu mengajariku bagaimana cara membuat ini? Tentu saja bisa. Kebetulan di sini ada bahan ini untukmu. Baik, Lihat ya, seperti ini. Tidak apa-apa kan, Wan? tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Semoga jimat ini bisa selalu melindungi keselamatan Tuan Gu.
Tuan Gu, aku punya hadiah untukmu. Ini mau mengeluarkan yang dibeli siang tadi, jas dan jam tangan ya? Hadiah apa? Ini jimat. Bisa melindungi keselamatan. Terima kasih sudah banyak membantu saya. Ini yang kau hadiah untukku? Meskipun agak kasar, tapi katanya bisa memberi keselamatan. Hanya ini? Yang dibeli dengan kartu siang tadi? Setelan khusus dan jam tangan mewahnya? Kalau bukan untukku, itu untuk siapa? Jangan-jangan dia ada pria lain? Aduh, Tuan Gu sepertinya tidak senang. Nyonya muda, apa Nyonya tidak menyiapkan yang lain? Jas, jam tangan. Jas? Aku tidak beli. Aku tidak mampu beli itu. Tidak beli? SMS tagihan masuk ke ponselku. Dia berani berbohong di depanku. Ini untuk melindungi pria selingkuhan di luar itu. Nyonya, apa Nyonya benar-benar hanya menyiapkan jimat ini? Tuan Gu sudah menantikan hadiah Nyonya sepanjang hari. Kau mau lidahmu dipotong? Ternyata Tuan Gu tetap suka jas dan jam tangan hadiah mahal seperti itu. Mana mungkin suka jimat murahan ini? Tuan Gu, aku tahu ini tidak berharga. Kalau tidak suka, buang saja. Aku pergi istirahat dulu. Tuan Gu, jangan marah. Pakai uangku beli barang untuk pria lain? Bagus. Jas dan jam tangan. Mungkin Nyonya hanya beli untuk teman, bukan selingkuhan. Beli untuk teman? Tidak belikan aku? Zhou Xing, maksudmu posisiku di hatinya lebih rendah dari teman biasa? Nyonya, kau ini bodoh. Bahkan kalau mau pelihara pria simpanan, pria di luar mana ada yang setampan Tuan Gu? Selidiki untukku pria selingkuhan di luar dia, siapa sebenarnya? Tuan Gu, ini tanah di sebelah barat, kota rencana akuisisi, sesuai petunjuk yang diberikan sekarang. Apa yang kamu pakai itu? Yang ini, Tuan, ini jimat, akhir-akhir ini sedang populer, istriku yang menjahitnya, katanya bisa melindungi orang yang dicintai. Suwan memberiku jimat. Dia berharap aku selamat. Taruh sini saja. Tuan Gu ini apa? Jadi teringat seseorang ya? Omong kosong. Aku tidak percaya hal-hal seperti itu. Ya Tuan Gu, apa yang Tuan katakan benar. Istri muda memang pandai, sebuah jimat sudah membuat Tuan Gu tergila-gila. Tangan ini cantik sekali. Bukankah ini Nyonya Gu yang terhormat? Bagaimana bisa memakai seragam kebersihan yang lusuh, mengepel lantai di sini? Sudah jelas, pasti Tuan Gu sudah bosan. Suwan sampah ini, membuangnya. Suwan, seperti kamu, orang miskin rendahan, sudah bosan dimainkan Tuan Gu. Itu wajar saja. Iya, kamu tidak mengira dirimu bisa ayam jadi merak. Tidak mungkin. Menikah diam-diam denganku selama 1 tahun. Tuan Gu pernah bilang, kita menikah diam-diam, tidak boleh mereka tahu hubunganku dengan Tuan Gu. Pembersih busuk bersihkan untukku. Kalian kelewatan. Kamu orang rendahan berani membantah. Enggak mau hidup? Sudah, Jiao jangan bicara omong kosong dengannya. Awas kena sial, kamu jangan lupa, kita hari ini datang untuk bersenang-senang. Manajer buka 2 kamar untukku, suite presiden termahal. Baik. Suite presiden harganya 500.000 per malam. Bagaimana mereka bisa sekaya itu? Gesek kartu. Ini kartu Tuan Gu. Kembalikan kartu itu padaku. Ini kartu Tuan Gu. Kalian tidak boleh gesek. Tidak boleh gesek. Berikan padaku. Ini milik kita. Mau rebut? Tidak mungkin. Jangan gesek. Jangan gesek. Nyonya, suite presiden Anda sudah siap. Ini kartu Anda. Malas bicara omong kosong dengan perempuan murahan ini, ayo kita pergi.
Hotel Jingxi Suite Presiden, layanan model pria, total 500.000. Itu laporan dihentikan sebentar, silakan keluar dulu semuanya. Mata duitan judi sekarang malah keluar uang, panggil male model dan booking hotel. Suwan, Tuan Gu, jangan marah. Ini semua, mungkin saja salah paham. pergi ke Hotel Jingxi. Saya ingin lihat apa yang sebenarnya dia lakukan. Apa jimat? Apa perlindungan keselamatan? Semua itu bohong. Ayo kita pergi. Kumohon kembalikan kartunya padaku. Enya. Berani pakai tanganmu yang bersihkan toilet untuk menyentuhku kau Enya. Kau masih mengandung itu, anak haram kecil. Lagi pula Tuan Gu sekarang tidak menginginkanmu lagi. Bagaimana kalau aku bantu menggugurkannya? Bagaimana? Jangan. Dadaku sakit. Entah kenapa mungkinkah Suwan dalam bahaya. Lebih cepat lagi, Baik. Suwan, tunggu aku bantu menggugurkan anak haram ini. Lalu aku akan bantu kau mengatur pernikahan lagi. Ku dengar di kampung, si bodoh itu masih butuh istri. Kau tunggu saja untuk menghangatkan ranjangnya. berhenti. Hentikan. Suwan, kamu tidak apa-apa? Tuan Gu, kenapa kamu ada di sini? Tuan Gu, bukannya sudah bosan sama Suwan? Kenapa muncul di sini? Tuan Gu, Cepat ambil kembali kartu hitamnya. Jangan biarkan mereka menghabiskan uangmu. Apa katamu? Suwan. Cepat ke rumah sakit. Tuan Gu yang menganiaya nyonya muda biangkroknya sudah dibawa ke sini. Pergi cepat, ayo cepat. Lepaskan aku. Bersihkan. Tuan Gu, kami benar-benar tidak sengaja. Itu semua gara-gara Suwan, perempuan jalang itu yang pertama memprovokasi kami. Kumohon, lepaskan kami. Aku lebih cantik dari Suwan. Aku lebih pandai melayani orang. Tuan Gu, Tuan, bagaimana jika biarkan aku menggantikannya? Benda kotor apa berani mendekatiku? Tuan Gu, ini. Ini kartu yang kuberikan pada Suwan. Jadi, selama ini kamu yang memakai kartu ini, jadi selama ini kamu yang menggunakan kartu hitam ini. Aku tidak tahu. Tuan Gu, sudah diselidiki dengan jelas, rekaman CCTV menunjukkan, selama ini, adalah Su Jiao, yang menggunakan kartu hitam ini. Jadi, Suwan tidak pernah berjudi sama sekali. Juga tidak memelihara gigolo. Selama ini, Nyonya Muda selalu di Hotel Jingxi bekerja sebagai petugas kebersihan. Ini rekan kerja Nyonya Muda, dia bisa membuktikannya. Wan, anak ini, sejak bekerja di hotel selalu dibully orang lembur setiap hari. Pekerjaan kotor dan berat semua, dia sendiri yang mengerjakan. Bahkan waktu istirahat juga tidak diam. Selalu menjahit jimat. Jimat itu dia jahit sendiri. Iya, saat menjahitnya tangannya tertusuk jarum. Aku yang salah menuduh Suwan, aku yang selalu mengecewakannya. Kamu cari kembali jimat itu, petugas kebersihan yang mengganggu, Suwan pecat semuanya, buat mereka hilang dari Shangjing. Keluarga Su Jiao buang ke Myanmar biarkan hidup atau mati sendiri. Tuan Gu, kami difitnah, Tuan Gu. Dokter, bagaimana keadaannya? Tuan Gu Nyonya Muda dan anaknya sudah keluar dari bahaya, Syukurlah. tapi Nyonya Muda masih dalam keadaan koma. Demam tinggi tidak turun, tidak bisa minum obat. Jika masih tidak bisa minum, kondisinya akan memburuk. Bahkan bisa mempengaruhi anak aku yang menyuapi. Ayo minum obat.
Gu tuanku. Gu. Guye sarang burung walet sudah matang untuk nyonya muda. Saya tidak lihat apa-apa. Lanjutkan saja. Lanjutkan saja. Lanjut. Buka mulut minum ini. Guye, saya bisa sendiri. Kamu baru bangun, masih lemas, aku suapin. Saya sudah kenyang. Kalau begitu jangan diminum. Jangan. Sarang burung walet mahal, sayang kalau dibuang. Tidak. Guye sangat jorok, maksudnya sangat bersih. Bahkan gelas, yang disentuh orang lain, tidak akan dipakainya. Sekarang dia malah minum sisa sarang burung walet, Nyonya Su. Keluarga Gu akan berubah. Guye, semua indikator nyonya muda sudah stabil. Boleh pulang untuk istirahat. Baik, saya tahu. Guye, di rumah sakit banyak orang, turunkan aku. Kamu istriku. Wajar aku gendong kamu. Guye, Kalau ngantuk, tidurlah nanti aku panggil. Wan, begitu aku dapat kabar langsung aku ke sini. Tubuhnya tidak apa-apa. Cepat, biar ibu lihat. Wajahnya jadi kurus, ya kan? Gu Yanchen tidak menjagamu dengan baik. ibu jangan salahkan Gu Yanchen. Aku suruh kamu jaga. Wan baik-baik. Ini caranya kamu menjaganya, dia pembawa keberuntungan keluarga kita. Kalau kamu berani berlaku tidak baik padanya itu berarti kamu mengecewakan keluarga, Gu para leluhur. Ibu, kali ini aku yang salah. Aku janji, kedepannya tidak akan membuat Wan menderita. Kalau ada lagi, aku tidak akan memaafkanmu. Wan, jangan hiraukan dia. Ayo, minum sup yang ibu buatkan untukmu. Kalau nanti dia mengganggumu lagi, bilang saja sama ibu. Ibu yang akan menghajarnya. Jangan lagi menderita. Kasih sayang keluarga ini. Setelah aku pergi dari keluarga Gu, tidak akan bisa kurasakan lagi, ya. Tuan Gu lihat rencana ini. Ada apa? Tuan Gu Nyonya muda, muntah lagi pagi ini. Rapat ditunda. Ditunda lagi? Ada apa besar? Sampai membuat Tuan Gu terburu-buru? Lihat muka Tuan Gu pasti tentang hal besar, tentang kelangsungan perusahaan. Di hati Tuan Gu urusan Nyonya muda adalah hal yang paling besar. Dasar orang mabuk cinta, susah. Kamu gimana? Sakit lagi? Nggak apa-apa nggak. Cuma agak mual. Semua makanan ini diangkat buat ulang satu meja. Disadi, Enggak usah. Aku cuma nggak selera. Aku ke kamar dulu ya. Tuan Gu Nyonya, muda hari ini nafsu makannya kurang. Cuma minum semangkuk bubur. Lihat, Tuan. Aroma apa ini? Wanginya enak. Nggak nyangka, pria yang berkuasa di Shangjing ternyata bisa masak sendiri juga. Kekasih masa depannya pasti akan sangat bahagia. kebetulan kamu datang cicipi. Ini dibuat untukku?
Tuan Gu, aku sendiri saja. Ada apa? Tuan Gu, ada apa dengan tanganmu? Tidak apa-apa. Nyonya muda tuan muda saat memotong sayuran, tidak sengaja melukai tangannya. Banyak bicara. Tidak apa-apa kan? Parah tidak? Kenapa ceroboh sekali? Biar ku lihat. Sudah tidak apa-apa. Coba cicipi. Apakah sesuai seleramu? Enak. Hubungi tim medis top. Tuan Gu, apa Anda ingin berinvestasi dalam proyek obat terbaru? Atau atas nama perusahaan, membeli saham farmasi? Suruh mereka sesuai kondisi Suwan, meracik resep obat, agar dia tidak mual lagi. Tuan Gu hanya untuk membuat nyonya muda merasa nyaman. Anda harus menyewa tim medis top. Menurutku, nyonya muda itu bukan istri Anda, tapi majikan Anda. Aku tidak bicara lagi. Aku akan segera mengurusnya. Tuan Gu, kenapa kamu pulang sepagi ini? Obat ini untuk mencegah mual. Obat ini untuk melancarkan sirkulasi. Obat ini untuk mengurangi kelelahan. Ini semua untukku? Obat-obatan ini bernilai puluhan juta. Tuan Gu, khusus mencari tim medis, dan membuatnya dengan prioritas. Dan rasanya enak. Nyonya muda bisa menikmatinya perlahan. Apa? Semahal ini? Tuan Gu sudah memberi saya mengeluarkan banyak uang. Aku tidak boleh terlalu berhutang padanya. Tuan Gu tenang saja. Aku akan baik-baik dan aman melahirkan anak ini. Uang ini setelah kita bercerai, akan aku kembalikan sedikit demi sedikit. Cerai? Mengembalikan uang? Nyonya muda obat jamu sudah siap. Baik. Suwan, apakah kamu begitu ingin memisahkan diri dariku? Hei, Bu Zhang. Suwan, biaya sekolahmu sudah dibayar lunas. Kamu masih terdaftar minggu depan. Kamu bisa kembali ke sekolah. Biaya sekolah? Aku nggak bayar kok. Seorang Tuan Gu yang membayarkan untukmu lunas total, kamu tenang aja, datang sekolah. Tuan Gu? Kamu, kan, yang bayarin biaya sekolahku? Urusan kayak gini ke depannya langsung bilang aja sama aku. Keluarga Gu nggak mampu bayar uang sekecil ini. Makasih serius, makasih banget. Seumur hidup aku nggak akan lupa. Makasih. Mau makasih gimana? Aku. Sekarang udah selesai, makasih. Tuan Gu. Aku cium istriku sendiri wajar dan masuk akal. Aku masih harus beresin barang. Nyonya muda ini dari Tuan Gu untuk Anda perlengkapan yang diperlukan. Bantal penyangga pinggang khusus ibu hamil, sepatu sol lembut anti selip. Portabel dengan suhu konstan, botol minum termos yang menghidrasi tanpa bahan tambahan, camilan bergizi untuk ibu hamil, juga yang anti radiasi, stiker pelindung ponsel dan komputer. Sebegitu berlebihannya. Tidak berlebihan, ini semua dari Tuan Gu yang disiapkan khusus untuk Anda, setiap barang dipilih sendiri olehnya. Seperti Tuan Gu orang besar yang sibuk seperti ini. Masih bisa memperhatikan detail kecil seperti ini. Sebarkan berita. Katakan bahwa nyonya muda keluarga Gu akan segera masuk sekolah. Minta mereka menjaganya dengan baik. Tidak usah, saya akan sebagai siswa biasa pergi ke sekolah saja sudah cukup. Tidak boleh memperlihatkan identitas. Kalau tidak, akan mempengaruhi reputasi Tuan Gu. Bagaimana dengan nama baiknya? Tidak mau mengumumkan hubungan kita? Suwan, apakah kamu tidak mau mencolok atau merasa aku tidak layak ditampilkan? Suwan,
Apakah itu kamu? Suan, apakah kamu masih ingat aku? Kita satu SMA? Kamu? Kakak senior Shen. Iya. Kebetulan sekali, tidak menyangka bertemu kamu di sini. Kamu juga mahasiswa baru tahun pertama kan? Ayo aku akan mengajakmu jalan-jalan di sini. Kalau ada apa-apa carilah aku. Baik. Ayo pergi. Direktur Gu. Ini untuk kuartal ini laporan keuangan. Rapat hari ini selesai sampai di sini. Tuan Gu mau kemana? Sore ini masih ada klien? Menjemput Suwan pulang sekolah. Oh. Kakak senior, hari ini kamu sudah bekerja keras. Terima kasih. Siapa dia? Aku masih ada urusan. Jalan-jalannya dulu ya. Terima kasih, Kak Shen. Zuan, jangan sungkan gitu. Lihat, bunga di sana sudah mekar. Aku antar kamu lihat. Minggir. Kamu siapa? Aku lagi bicara sama adik kelas. Urusanmu apa? Aku milik Suwan. Dia temanku. Aku dan Tuan Gu menikah rahasia. Tidak boleh ada yang tahu hubunganku dengannya. Agar tidak mempengaruhi reputasinya. Teman? Karena kalian teman. Tidak bisa membatasi kebebasan pribadinya. Teman biasa. Ada teman biasa yang tidur di satu tempat tidur? Aku. Kamu keterlaluan. Suwan sudah bilang, kalian murni berteman. Jangan ngawur. Murni berteman. Kalau begitu aku tunjukkan, apa itu aciuman, persahabatan? Tuan Gu. Yang kamu bilang murni berteman, kenapa jadi ciuman? Diam kamu. Jangan sentuh aku. Pergi. Tuan muda dan nyonya muda, sedang bermesraan. Aku, bodyguard cinta ini, masa aku biarkan kamu mengganggu aku nonton drama? Apa yang kamu lakukan? Ini sekolah. Tidak boleh. Kalau begitu pulang dulu baru cium. Siapa sebenarnya pria itu? Apa hubunganmu dengannya? Pria yang mana? Maksudmu Shen Hao? Tidak ada hubungan. Tidak ada hubungan? Lalu kenapa kamu harus tersenyum padanya? Aku tidak tersenyum padanya. Saat kamu melihatnya, sudut bibirmu naik 2 piksel. Kamu bilang tidak tersenyum? Dia hanya senior kampusku. Hanya senior? Kenapa? Kamu mau mengembangkan hubungan lain dengannya? Tidak. Baik. Kalau begitu bersumpahlah. Mulai sekarang kamu tidak boleh berbicara dengan Shen Hao, dan tidak boleh melihat wajahnya. Kamu harus menjaga jarak 100 meter atau lebih darinya. Kami satu universitas yang sama. Setiap hari, kita sering bertemu. Kamu begitu ingin bertemu dia? Baik. Pergilah bertemu dia. Jangan lihat aku lagi. Beginikah Guye? Apa dia cemburu? Mana mungkin? Guye yang seperti ini, sosok yang sulit dijangkau, mana mungkin melakukan hal sekekanakan itu? Aku sudah menunjukkan kemarahanku sebegitu rupa. Dia bahkan tidak minta maaf. Kamu mau kemana? Ruang belajar. Hitung mundur 3 detik. Sekarang tarik aku, masih sempat? Aku sudah keluar selama 15 menit penuh, kita tidur pisah kamar, dia sama sekali tidak peduli. Tuan muda, Anda di tengah malam, kenapa Anda sendirian di ruang belajar? Jangan-jangan diusir oleh nyonya muda? Nyonya muda mana? Kenapa dia belum datang? Apa dia bersembunyi sendirian di kamar dan menangis diam-diam? Baik, Tuan, nyonya muda baru saja sudah tidur, tidurnya sangat nyenyak. Tidak menangis. Tidur nyenyak?
Aku di sini insomnia, dia malah langsung tidur begitu. Tuan Gu, kenapa matamu? Apakah semalam kurang tidur? Kamu tidur sangat nyenyak, semalaman tidak bangun. Tuan Gu, Anda semalaman tidak istirahat? Bagaimana kalau pagi ini istirahat di rumah? Tidak perlu, aku mau antar Suwan ke sekolah. Mengantar nyonya muda ke sekolah? Langsung suruh sopir saja, Anda masih perlu pergi sendiri? Sopirnya baru, nyetir terlalu cepat. Dia sedang hamil, aku takut dia terguncang. Tuan Gu, jangan pura-pura, padahal semalaman tidak bertemu nyonya muda, kangen dia. Banyak bicara lagi. Bonus bulan ini dipotong habis. Aduh, Tuan Gu benar-benar berubah menjadi otak cinta. Gimana dong? Tunggu online, mendesak? Berhenti di sini saja. Aku jalan sendiri. Mobil ini terlalu mencolok. Sampai di depan sekolah. Terlalu menarik perhatian. Apa aku begitu memalukan? Bahkan mengantarmu ke sekolah pun kau takut. Bukan begitu. Aku hanya merasa. Atau jangan-jangan, kau tidak ingin senior itu melihat aku di sisimu. Ini dengan senior, apa hubungannya? Suwan kau. Aku terlambat masuk kelas. Aku pergi dulu. Suwan, bukankah kau tidak ingin orang melihatku mengantarmu? Aku justru ingin seluruh sekolah tahu kau adalah istriku, Gu Yanchen. Atur iring-iringan mobil. Dengan standar termegah. Hari ini jemput nyonya muda pulang sekolah, siap? Swear, baju yang kau pakai hari ini apakah itu? Model yang sama dengan Tuan Gu? Tentu saja dong. Aku sengaja memesan khusus. Lagi pula aku dan Yan Chen setara adalah satu-satunya di Shangjing yang berhak memakai baju couple dengannya. Iya, Anda dan Tuan Gu benar-benar pasangan yang sempurna. Tak ada yang bisa menandingi. Betul-betul. Lihat Tuan Gu begitu berwibawa. Hanya Anda nona keluarga Cheng yang pantas untuknya. Sudahlah. Itulah, Yan Chen. Kenapa di sisinya ada wanita asing? Kau dan Gu Yan Chen apa hubunganmu? Akhirnya ketahuan juga. Kalau aku ini istri Tuan Gu, akan mempermalukannya. Kamu salah orang. Aku tidak kenal Gu Yan Chen. Iya juga. Kamu yang miskin begini, mana mungkin bisa berhubungan dengan Yan Chen? Bagaimana kamu bisa membuatnya marah? Dia dari keluarga Cheng, anak angkat Cheng Sweer. Statusnya sangat tinggi. Bukan kita yang bisa main-main dengannya. Keluarga Cheng? Apakah statusnya sangat terhormat? Teman. Keluarga Cheng dan keluarga Gu sejajar, keluarga kelas atas di Shangjing. Kekuatan mereka seimbang. Oh, begitu. Cheng Sweer sifatnya sombong dan semena-mena. Dari kecil sudah suka sama Tuan Gu. Terhadap siapapun yang mendekati wanita Gu Yan Chen, caranya sangat kejam. Kamu jangan sekali-kali membuatnya marah. Kalau tidak, bagaimana kamu dihajar tidak akan tahu. Aku tahu. Benar juga. Gadis kaya raya seperti itu, barulah cocok dengan Tuan Gu. Zhou Xing, atur waktu pulang sekolah. Semua mobil mewah atas namaku bawa semua ke depan sekolah. Tuan Gu, semuanya, pemandangan ini akan membuat seluruh Shangjing gempar. Aku ingin semua orang melihat. Suwan adalah milikku, Gu Yan Chen. Baik, saya segera atur. Ya ampun, coba lihat, mobil apa itu? Itu, mobil sport mewah Paliston, kaya pun tidak bisa beli. Hanya satu di dunia atas nama Tuan Gu. Itu mobil Tuan Gu. Dia bahkan secara pribadi datang ke sekolah menunggu orang. Siapa yang punya muka sebesar itu? Tentu saja aku. Kak Yan Chen pasti tahu aku di sini, kuliah khusus menjemputku. Apa? Tuan Gu datang menjemput Nona Cheng keluarga Cheng, dan keluarga Gu kedua keluarga adalah teman lama. Selain Nona Cheng, siapa lagi yang bisa membuat Tuan Gu menunggu sendiri? Seluruh Shangjing ini siapa yang tidak tahu Nona Cheng dan Tuan Gu adalah pasangan yang sempurna.
Lihat apa? Jangan bermimpi tentang Yan Chen-ku. Tidak, Jangan bermimpi. Kami yang dari kalangan atas bukan seperti dirimu yang rendah dan hina yang bisa dijangkau dengan berjinjit. Cheng Shuer berasal dari keluarga baik, cantik dan setara dengan Gu Yanchen. Merekalah yang benar-benar cocok. Aku hanya istri kontrak tidak layak berdiri di sisinya. Kak Yan Chen. Pergi. Apa? Kau pikir kau siapa? Berani-beraninya naik mobil keluarga Gu? Kak Yan Chen, apa katamu? Apa, Tuan Gu, bersikap seperti itu pada Cheng Shuer? Sepertinya Tuan Gu sama sekali tidak menganggap keluarga Cheng. Tidak menganggap Cheng Shuer. Kak Yan Chen, jangan bercanda, aku tahu kau menjemputku. Di seluruh universitas ini, kecuali aku, siapa yang berhak naik mobilmu? Nyonya muda mobil sudah siap. Silakan naik. Nyonya muda. Nyonya muda Pak Gu kapan nikah? Bukannya selama ini bilang Tuan Gu tidak dekat dengan wanita, benci wanita mendekat. Ternyata dia Suwan. Keluarganya begitu biasa, mana pantas dengan Tuan Gu. Suwan, kamu berani membohongiku? Bilang tidak kenal Gu Yanchen. Sini. Ikut aku pulang. Sebentar. Aku tahu siapa kamu, orang terkaya di Shangjing Gu Yanchen, tapi kamu pikir punya uang dan kekuasaan. Bisa seenaknya memaksa kami mahasiswi di kampus? Kamu lagi. Aku bilang ya, selama aku ada, kamu jangan harap bisa seenaknya sama kami siapapun. Mas Shen, kamu ngapain? Suwan, aku tahu kamu tidak akan uang dan kekuasaan perempuan yang dipaksa. Kan? Kamu salah paham. Kurang ajar berani, kurang ajar sama Tuan Gu. Lepasin aku. Suwan, kamu pasti gak akan nurut Gu Yanchen, kan? Lepasin dia. Ikut aku. Atau, ikut dia. Suwan, aku tahu kamu tidak akan terpengaruh oleh uang dan kekuasaan. Shen Hao, jangan bicara omong kosong di sini. Tuan Gu tidak pernah mengancamku. Aku pergi dengannya dengan sukarela. Jangan fitnah dia di sini. Apa yang kamu katakan? Aku bilang aku suka dia. Sukarela. Tidak, ini benar-benar tidak mungkin. Dia pasti menggunakan keluargamu dan pendidikanmu untuk memaksamu, benar, kan? Tidak ada. Tidak ada sama sekali. Jangan khawatir. Hari ini kita semua orang ada di sini. Kami semua akan mendukungmu. Tidak. Tuan Gu tidak pernah mengancamku. Sebaliknya, dia sangat baik padaku. Dia adalah pria terbaik di seluruh dunia, yang paling baik padaku. Tuan Gu, Turunkan aku. Banyak orang di sini. Biarkan mereka melihat. Kau, Suwan, adalah wanitaku, Gu Yanchen. apa yang kau tertawakan? Aku suka dia. Dia pria yang paling baik padaku. Wan, kau pandai bicara ya? Jangan menertawakanku. Tuan Gu, masih ada orang di sini. Apakah aku bagian dari permainan kalian? Papa pergi kemana? Aku mau dia bantu menghajar Suwan itu. Tuan Cheng sedang berziarah di makam istrinya. Wan King, apa kau baik-baik saja di sana? Ini semua salahku. Sampai sekarang belum kutemukan putri kandung kita.
Andai saja aku bisa menemukannya lebih cepat. Apa kau tidak akan pergi dengan sedih? Sakit hati banget, sakit hati. Kenapa Suan itu bisa merebut Kak Yan Chen? Kenapa? Cheng Suer, jangan kurang ajar. Ini makam ibu angkatmu, jangan ribut di sini. Papa, tidak peduli, aku tetap mau Kak Yan Chen. Bukankah kita dengan keluarga Gu sudah lama bertunangan? Aku tetap mau Kak Yan Chen. Aku mau Suan itu pergi. Perjanjian tunangan? Dulu itu aku dan keluarga Gu yang menyetujuinya. Itu seharusnya milikku dan putri kandung Wan Qing. Kau hanya anak angkat keluarga Cheng. Hal ini tidak ada hubungannya denganmu. Papa, Maafkan aku, Wan Qing. Aku gagal melindungi putri kandung kita. Sayangku, cepatlah besar. Papa akan selalu melindungimu. Wan Qing. Wan Qing? Ada apa? Sepertinya kau sulit tidur. Tidak apa-apa. Hanya teringat hal-hal waktu kecil. Hal waktu kecil? Sebenarnya, orang tuaku bukan orang tua kandungku. Aku dipungut. Setelah orang tua angkatku meninggal, aku jadi anak yang tidak diinginkan. Waktu kecil, aku sering dibully. Mereka bilang, aku anak yang tidak diinginkan. Kau bukan anak yang tidak diinginkan, dan kau punya rumah. Aku suamimu, keluarga Gu adalah rumahmu. Tuan Gu, kau baik sekali. Tidurlah, aku menemanimu. Mulai sekarang, tidak akan ada lagi yang membuatmu menderita. Pak Cheng, Bapak lagi mikirin putri sulung yang hilang? Kincir mainan ini. Waktu dia kecil mainan favoritnya. Pak Cheng, gawat. Nona Suer mau bunuh diri Bapak, cepat lihat. Dia lagi ngapain? Tidak bisa menikah dengan Yan Chen. Lebih baik aku mati. Suer, lihat dirimu, mana ada sopan santun? Kalau dia anak kandungku, pasti tidak akan seperti dia bertingkah seperti ini. Pak, aku gak peduli, aku harus menikah dengan Yan Chen. Kalau aku tidak bisa menjadi istrinya, aku akan lari ke depan kantor, biar semua orang tahu kaulah yang memaksaku mati. Kamu anak durhaka. Kau ngomong apa? Keluarga Cheng dan Gu sudah lama bertunangan. Aku juga bermarga Cheng. Kenapa aku tidak boleh menikah? Pak Cheng, Gu Yanchen diam-diam menikahi wanita lain. Memang dia yang melanggar janji duluan. Lagi pula, Nona Suer, bagaimanapun, Bapak yang membesarkannya, apa Bapak tega melihatnya mati? Sudahlah. Kamu saja yang pergi mewakiliku. Tanyakan pada Gu Yanchen, anak itu. Apakah dia masih ingat pertunangan dulu? Ya. Saya pergi lihat. Pak Gu, maaf mengganggu. Pak Cheng menyuruh saya datang untuk membicarakan sesuatu dengan Anda. Ikut saya ke ruang kerja. Masuk pelan-pelan, jangan ganggu istri saya makan. Bicaralah apa? Pak Gu, hari ini saya datang terutama untuk berbicara dengan Anda tentang pertunangan keluarga Gu dan Cheng. Pertunangan? Tuan Gu, maksud Tuan Cheng adalah pertunangan Anda dengan keluarga Cheng dulu, toh itu perjanjian keluarga lama. Tidak bisa dibatalkan begitu saja. Nona Cheng Suer, akhir-akhir ini di rumah mengamuk mau bunuh diri, tekanan keluarga Cheng sangat besar. Yang menetapkan pertunangan dulu bukan saya, adalah ayah saya dan Tuan Cheng. Tuan Gu, tapi keluarga Cheng adalah keluarga papan atas. Kalau Anda karena masalah pembatalan pertunangan membuat Tuan Cheng marah, maka bisnis luar negeri keluarga Gu, kerja sama properti semuanya akan terpengaruh. Kerugian itu tidak bisa diperkirakan. Istri saya,
Gu Yanchen dari semua bisnis keluarga Gu semua kerja sama semua kehormatan jauh lebih penting 10.000 kali lipat. Maksud Anda Nona Su? Tapi latar belakangnya rendah sama sekali tidak cocok dengan Anda. Menyuruh saya meninggalkan Su Wan tidak mungkin. Tuan Gu Anda ini membuat saya. Bagaimana saya menjelaskan pada Tuan Besar? Katakan apa adanya saya Gu Yanchen seumur hidup hanya akan menikahi Su Wan seorang. Supnya sudah hampir dingin. Lebih baik saya antar padanya. Orang yang datang tadi, datang untuk membicarakan pertunangan keluarga. Pertunangan apa? Yaitu Tuan kita perjodohan sejak kecil. Oh, saya ingat. Sekarang Tuan menikahi Nyonya Muda. Bukankah harus memilih antara Nyonya Muda dan pertunangan keluarga? Pernikahan keluarga kaya selalu begitu, tidak pernah hanya melihat keuntungan. Pernikahan perjodohan, pilih satu dari dua. Ternyata Tuan Gu masih punya pertunangan. Kalau begitu keberadaan saya bukankah menghalangi dia? Dahulu kala ada seorang putri sejak kecil dia sudah menantikan lamaran yang mewah. Suatu hari, seorang pangeran datang dengan sebuket mawar datang di hadapannya, berlutut dengan satu lutut berkata padanya, "Aku ingin menikahimu, bukan karena keluarga, bukan karena kewajiban, melainkan karena aku mencintaimu." Putri itu menerimanya, dan mereka hidup bahagia selamanya. OVO. Romantis sekali. Nanti Tuan Gu kepada tunangannya. Tuan Gu kepada tunangannya pasti akan seromantis ini pula. Wan, aku juga akan memberimu kejutan, memberimu lamaran yang mewah. Tuan Muda, jika Nyonya Muda tahu Anda akan mengadakan upacara lamaran untuknya pasti akan sangat senang. Tidak, jangan biarkan dia tahu, kalau tidak akan ada kejutan. Tidak kusangka Tuan Gu juga memiliki hari yang penuh formalitas. Serahkan urusan ini padamu, kali ini, aku harus dengan dia menikah resmi. Baik. Menikah resmi aku dan Tuan Gu. Bukankah kita sudah menikah? Apa mungkin di hati Tuan Gu? Pernikahan kita tidak resmi, perjanjian pertunangan itu yang resmi. Su Wan berhayal lagi, jangan lupa, kamu sudah menandatangani perjanjian, cerai setelah setahun, Tuan Gu tidak pernah menjadi milikmu. Cincin pertunangan sebelumnya terlalu sederhana. Sama sekali tidak pantas untuknya. Lamaran kali ini, harus menyiapkan satu yang baru, cincin yang unik. Wan lembut seperti bunga bakung, ukir motif bunga bakung di cincin. Pak Gu, saya menuangkan segelas air untuk Anda. Jangan sampai dia melihatnya. Ini kejutan. Itu, desain cincin, dan bunga bakung. Saya masih ada pekerjaan mendesak, harus ke perusahaan untuk mengurusnya. Kamu cepat kembali ke kamar, dan istirahat, jangan capek. Cincin itu dirancang untuk tunangannya, kan? Hanya wanita bangsawan seperti itu, yang layak dengan ranangannya sendiri, cincin yang unik. Wah, Pak Gu, desain ini sangat indah, dan bunga bakung melambangkan kebahagiaan abadi. Saya segera hubungi pembuat perhiasan top, besok bisa selesai dibuat. Pastikan cepat. Jangan sampai ada kesalahan. Oh ya, lokasi lamaran, menurutmu di mana yang cocok? Menurutku, di sekolah Ibu Su paling cocok. Sekolah? Coba pikir, melamar di depan seluruh guru dan siswa, pernyataan publik, Ibu Su adalah milik Anda. Dengan begitu, selama 4 tahun kuliah, pasti tidak akan ada lagi pria yang tidak tahu diri mendekati ibu. Memberi kejutan, sekaligus menunjukkan kepemilikan. Satu tindakan dua keuntungan. Baik, lakukan sesuai katamu. Siap. Ada apa? Tidak bisa tidur. Apakah ada yang tidak enak badan? Tidak. Wan, sepertinya sedang tidak mood, tidak apa-apa. Setelah upacara lamaran besok, dia pasti akan bahagia. Gu Yanchen, karena kamu sudah memutuskan untuk melamar orang lain, lalu kenapa kau begitu lembut padaku?
Kau dengar, hari ini di aula sekolah, ada acara lamaran. Lamaran, siapa yang akan melamar? Itu Tuan Gu yang legendaris. Acaranya sangat besar, nanti kita lihat juga ya. Ayo kita pergi. Melamar di sekolah. Mungkin tunangan Tuan Gu juga mahasiswa di universitas ini? Nyonya, akhirnya saya menemukan Anda, Tuan Gu, menyuruh saya membawa sebuah dokumen penting untuk diserahkan kepada Anda. Tolong bawa ke aula besar, dia menunggu di sana. Nyonya pasti tidak menyangka Tuan Gu di aula telah menyiapkan kejutan besar untuknya nanti saat melamar. Nyonya pasti akan menangis terharu. Menyuruhku pergi ke aula. Bukankah Tuan Gu akan di aula melamar tunangannya? Kenapa menyuruhku pergi? Apakah ingin aku melihat dengan mata kepalaku sendiri, agar aku benar-benar putus asa padanya? Baik, aku pergi. Wah, cantik banget. Seperti mimpi. Hei, kalau yang disukai Tuan Gu adalah aku, enak ya. Entah Tuan Gu mau melamar siapa, tentu saja melamar Suer kita. Kalian para miskin ini nggak tahu ya, keluarga Gu dan keluarga Cheng sudah lama bertunangan. Suer adalah tunangan Tuan Gu yang setara. Benar. Ayahku kemarin baru saja bicarakan pernikahan dengan Yan Chen. Hari ini Yan Chen mau melamar di depan umum. Bukan melamarku terus melamar siapa, ya. Apa tunangan Tuan Gu adalah Cheng Suer? Wah, bukankah ini wanita ketiga yang merusak hubunganku dengan Yan Chen? Berani sekali ya, berani datang yang Yan Chen siapkan untukku ke acara lamaran. Aku bukan wanita ketiga. Aku sudah dengar kau dengan anak haram di perutmu, memaksa Tuan Gu, memaksanya memberimu status, orang rendah sepertimu pantas masuk keluarga Gu. Tak disangka, Suan kelihatan polos di belakang melakukan hal rendah seperti ini. Anak ini kasihan terlahir dari orang jahat seperti dia di perutnya. Aku bukan wanita ketiga. Aku tidak memaksa Tuan Gu. Lalu kenapa dia mau menikahimu? Lagi pula yang dia cintai selalu aku. Lihat bunga lili itu bunga favoritku. Yan Chen sengaja menata tempat seperti ini hanya untuk membuatku senang. Lili. Tuan Gu, aku menuangkan segelas air untukmu. Cincin itu adalah Tuan Gu yang mendesainnya khusus untuknya. Suan, jangan-jangan kau pikir Yan Chen sungguh akan mencintai orang sepertimu, orang miskin rendahan ini? Bagimu dia sama kotornya dengan sampah di pinggir jalan. Ya Suer, kita adalah putri keluarga. Cheng berstatus mulia, paling cocok dengan Tuan Gu. Kamu ini apa pantas mendekati Tuan Gu? Ya, orang dengan status sepertiku bagaimana bisa dibandingkan dengan putri keluarga Cheng? Tuan Gu datang. Tampan sekali. Benar-benar Tuan Gu. Benar Tuan Gu yang tinggi dan agung, dan aku memang bukan orang dari dunia yang sama. Mimpi ini harus segera berakhir. Terima kasih semuanya sudah datang. Acara hari ini untuk seseorang. Kau dengarkan? Yan Chen bilang untukku. Dia seperti secercah cahaya tiba-tiba muncul dalam hidupku menerangiku. Romantis sekali, Suer. Tak kira Tuan Gu begitu memperhatikanmu. Tentu saja. Lagi pula Suer dan Tuan Gu memang pasangan yang sempurna. Yan Chen, aku juga mencintaimu. Tidak, Suan, jangan menangis. Tuan Gu akan mendapatkan cinta, aku seharusnya memberkatinya. Orang ini adalah... Apa? Asisten Zhu? Apa kau salah? Aku di sini. Nona Cheng, tolong jaga diri dari awal hingga akhir. Acara ini, semua adalah Tuan Gu, dipersiapkan untuk Suan, tidak ada hubungannya denganmu. Semua untukku Yan Chen. Tapi kita memiliki pertunangan keluarga. Aku sudah bicara jelas dengan ayahmu, seumur hidupku hanya akan menikahi Suan. Bagaimana? Apa dia tidak memberitahumu? Gu Yan Chen, jika kau tidak melamarku, kenapa menyiapkan bunga lili ini? Ini bunga favoritku. Aku hanya merasa Wan lebih mirip bunga lili. Adapun bunga favoritmu, aku tidak tahu sama sekali dan tidak peduli tahu. Tidak mungkin. Wan, aku selalu berhutang lamaran padamu. Hari ini, aku ingin bertanya padamu, maukah kau resmi menikah denganku? Aku mau tanya padamu. Kau mau resmi menikah denganku?
Tapi, antara kita masih ada perjanjian pernikahan rahasia. Setahun lagi kita akan bercerai. Maksudmu ini? Aku, Gu Yanchen, berjanji, hanya akan memiliki satu istri, yaitu dirimu. Seumur hidup ini, kehidupan selanjutnya selamanya, Wan asal kau mau. Mulai sekarang aku tidak akan mengecewakanmu. Aku bersedia. Tunggu. Gu Yanchen. Keluarga Cheng dan keluargamu Gu sudah lama memiliki perjanjian pernikahan. Apa kau mau membatalkan perjanjian? Pak Cheng sudah kubilang. Aku tidak akan menikahi putrimu. Ayah, semua gara-gara Suwan, perempuan jalang itu. Dia menggoda Yanchen, merusak perjanjian pernikahan kedua keluarga kita. Berani lagi menghina istriku, aku akan potong lidahmu. Kau, Yanchen, kau dibutakan olehnya. Aku putri keluarga Cheng. Dari status dan penampilan akulah yang cocok denganmu. Gu Yanchen, kau tidak mau memberi muka pada keluarga Cheng? Aku ingin lihat perempuan muda ini iblis apa, sampai membuatmu tergila-gila hingga melupakan pernikahan politik keluarga. Ini gadis kecil ini sama persis dengan mendiang istriku, wajahnya identik. Ku dengar setelah istri Pak Cheng meninggal, dia tidak pernah mencari wanita lain. Hari ini melihat Suwan, dia begitu bersemangat. Jangan-jangan dia tertarik padanya. Keluarga Cheng dan keluarga Gu, siapapun yang dipilih Suwan, akan hidup mewah tanpa batas. Aduh, dasar gadis kurang ajar, nasibnya bagus sekali. Kamu siapa namamu? Aku. Pak Cheng, nama istriku, sepertinya tidak ada hubungannya denganmu kan? Pergi sana kamu, cuma tahu cemburu. Nona kecil, katakan padaku, siapa nama orang tuamu? Aku anak pungut. Aku tidak tahu. Orang tua angkatku sudah meninggal. 16 tahun, genap 16 tahun. Nak, apakah apa benar aku menemukanmu? Apa? Suwan adalah putri Pak Cheng. Istri keluarga Gu, putri keluarga Cheng. Status Suwan terlalu tinggi. Dia wanita paling terhormat di seluruh ibu kota. Benar. Pak Cheng, apa Anda tidak salah? Tidak mungkin. Kau persis seperti istriku. Pasti kau putriku, Nona. Kau mau tes DNA denganku? Anggap saja bantu aku. Aku bisa. Mungkinkah? Akhirnya aku akan tahu siapa orang tuaku. Suwan, dasar jalang, dulu kau rebut Yanchen dariku, sekarang mau rebut ayahku juga, tunggu saja. Dokter, bagaimana hasilnya? Apakah dia putriku? Setelah tes DNA Nona Suwan, dengan Anda tidak memiliki hubungan darah sama sekali. Tidak mungkin, dia sangat mirip dengan Wan Qing, sangat mirip dengan putriku. Apa ini benar-benar kebetulan? Tidak peduli hasil laporan DNA ini, laporan akhir harus diubah menjadi tidak ada hubungan darah. Aku tidak akan pernah membiarkan Suwan merebut semua yang menjadi milikku. Mengerti? Suwan, kau ingin merebut ayahku, merebut tunanganku, merebut hidupku, mimpi. Jangan pernah berpikir menjadi putri kandung keluarga Cheng. Aku sudah tahu. Aku anak yang tidak diinginkan. Bagaimana mungkin tiba-tiba punya keluarga? Jangan bicara seperti itu. Kau punya, aku punya keluarga Gu, akulah keluargamu. Tuan Gu senang punya dirimu. Suwan tidak Wan. Meskipun laporan menunjukkan kita tidak memiliki hubungan darah, tapi jika kau mau, aku ingin mengangkatmu sebagai anak angkat. Mulai sekarang keluarga Cheng akan menjadi pendukungmu. Siapapun yang berani mengganggumu, aku tidak akan mengizinkan. Ayah, kau gila? Dia bukan anggota keluarga Cheng. Bagaimana kau bisa menjadikannya anak angkat? Aku satu-satunya putrimu. Cheng Shuer, diamlah. Aku mengangkatnya sebagai anak angkat, itu bukan urusanmu. Ayah. Wan, aku sudah tua, tidak bisa memberikanmu banyak hal. Sekadar memberi 20% saham perusahaan, kau mau? Tidak, ini terlalu berharga. Aku tidak bisa menerimanya. Direktur Cheng, Wan adalah istriku, tidak kekurangan ini. Wan. Ini bukan untukmu, jangan ikut campur. Oh, omong-omong,
Juga kalung giok ini sudah diberkati oleh biksu, menjaga keselamatan ibu dan anak. Suwan dasar wanita jalang. Berhak apa kau merebut kasih sayang ayah merebut Gu Yanchen? Hei, Wan Wan. Udah selesai? Aku suruh sopir jemput kamu, kita pergi makan yang kamu mau. Restoran pribadi itu. Oke. Aku akan berangkat sekarang. Pelan-pelan. Jangan khawatir. Aku tunggu kamu. Pak Gu, setiap telepon dengan nyonya muda, suasana hati jadi lebih baik. Siapkan. Batalkan semua rapat sore, aku temani dia makan. Siap. Kalian siapa? Kalian mau apa? Lepaskan aku. Kalian lepaskan aku. Kalian siapa? Ini di mana? Akhirnya kamu sadar. Teleponnya masih tidak bisa dihubungi. Di mana dia ya? Pak Gu, CCTV menunjukkan, nyonya muda sudah pergi 1 jam yang lalu, hilang di gang buta. Segera. Blokir seluruh kota, gunakan semua kekuatan keluarga Gu, dimanapun. Cari dia. Siap. Akhirnya kamu sadar. Cheng Shuer. Perempuan jalang. Akhirnya kau ada dalam genggamanku. Cheng Shuer. Kenapa kau melakukan ini? Kau merebut kakak Yanchen, merebut kasih sayang ayahku, merebut semua yang seharusnya menjadi milikku. Perempuan rendah sepertimu tidak layak hidup di dunia ini. Aku tidak merebut apapun milikmu. Pertunangan itu hanya keinginanmu sepihak. Ayah angkatku mengakuiku, itu juga kehendaknya sendiri. Hari ini aku akan membuatmu lenyap dari dunia ini. Asal kau mati, kakak Yanchen akan menjadi milikku, keluarga Cheng milikku, semua ini akan menjadi milikku. Oh, ya, aku akan memberitahumu sebuah rahasia lagi. Sebenarnya, kau bukan anak kandung Cheng Zeng. Apa? Aku benar-benar anak keluarga Cheng? Hasil tes DNA aku bayar orang untuk mengubahnya. Kau bukan putri asli keluarga Cheng. Akulah yang anak angkat yang tidak diinginkan itu. Sayangnya, semua ini kau tidak akan pernah punya kesempatan untuk mengatakannya lagi. Hari ini, bawalah rahasia ini, dan matilah. Perutku. Anakku. Bawalah anak dalam perutmu itu dan masuk neraka bersama. Gu Yanchen tolong, selamatkan anakku. Ayo kita masuk neraka bersama. Wan Wan. Enyahlah. Wan Wan, lihat aku. Wan Wan, Gu Ye, tolong. Tolong selamatkan anak kita. jangan takut. Aku di sini, aku antar kamu ke rumah sakit. Wan Wan, jangan tidur, Wan Wan. Bertahanlah, Wan Wan. Keluarga, tunggu di sini. Wan Wan, jangan sampai terjadi apa-apa. Sebenarnya apa yang terjadi? Kudengar putri angkatku terluka, di mana dia? Bagaimana keadaannya? Diculik oleh Cheng Shuer. Sekarang sedang dirawat di dalam. Cheng Shuer, dasar binatang. Jika tahu akan begini, seharusnya aku tidak mengadopsinya. Keadaan pasien kritis. Pendarahan hebat tidak berhenti, sangat membutuhkan darah panda. Darah panda? Ya, darah panda ini sangat langka, dalam 10 juta orang, hanya mungkin ada 1. Stok darah panda di rumah sakit tidak mencukupi, harus segera mencari pendonor darah. Umumkan ke seluruh kota. Tawarkan hadiah untuk donor darah panda. Tidak perlu. Aku memiliki darah panda. Mengapa? Bagaimana bisa kebetulan sekali? Golongan darah Wan Wan sama denganku? Jangan-jangan. Tapi sudah tes DNA, loh? Anda yakin? Laporan tes DNA itu tidak ada masalah.
Maksudmu ada orang yang mengutak-atik laporan itu? Segera lakukan tes DNA lagi. Kali ini aku akan mengawasi secara langsung. Aku segera mengaturnya. Wan, akhirnya kamu sadar. Anakku. Anakku. Anaknya baik-baik saja? Maaf, aku gagal melindungimu. Ayah angkat. Wan, anak? Jangan panggil ayah angkat lagi. Laporan tes menunjukkan, kamu adalah aku, Cheng Zeng putri kandungku yang hilang selama bertahun-tahun. Ayah. Tuan Gu Tuan Cheng Cheng Suer sudah ditangkap. Lepaskan aku. Cheng Suer, kenapa kau lakukan ini padaku? Kenapa Suan? Kenapa begitu kau muncul? Kau rebut semua milikku. Pertunangan itu milikku. Ayah juga milikku. Semua milik keluarga Cheng adalah milikku. Cheng Suer, aku membesarkanmu belasan tahun, aku memperlakukanmu seperti anakku sendiri, tapi kau berhati jahat, hampir membunuh putri kandungku, mulai hari ini. Kau bukan lagi anggota keluarga Cheng. Papa, aku tidak mau pergi. Pa, aku tahu salahku, berikan aku satu kesempatan lagi. Kesempatan? Saat kau menyakiti Wan, kenapa tidak pernah berpikir memberinya kesempatan? Yan Chen, aku hanya terlalu mencintaimu. Aku tidak ingin perempuan Jalang Suan itu merebutmu dariku, kumohon maafkan aku. Rebut? Orangku, hatiku, semuanya milik Wan. Kau ini apa? Berani menuduhnya? Kenapa? Kenapa setiap kau muncul semua orang memujamu? Suwan, aku benci kamu. Seret dia keluar. Buang ke laut lepas, biarkan dia mati sendiri. Baik. Suwan, kau perempuan jalang, tunggu saja. Wan, mulai hari ini, aku tidak akan membiarkanmu menderita sedikit pun. Wan, ayah menyerahkanmu kepada Yan Chen, tenang saja. Setelah ini kau akan menjadi orang paling bahagia di dunia. Wan, maafkan aku selama ini, mulai sekarang aku, Gu Yan Chen, dengan langit dan bumi sebagai saksi, dengan sisa hidupku sebagai janji, hanya mencintaimu seorang, melindungimu seumur hidup. Maukah kau? Aku bersedia.